Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Selvia dengan NIM A1C3200025. Saya dari kelas reguler A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang de Broglie dan difraksi partikel. Next. Gelombang de Broglie. Louis de Broglie adalah ilmuwan Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu dengan persamaan yang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Cahaya yang menyatu menjadi partikel ini kemudian digambarkan bisa memancarkan panjang gelombang dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Momentum yang dibawa partikel tersebut selain bisa dinyatakan dalam kondisi energi kinetik menurut mekanika klasik dan bersesuaian dengan percobaan tabung sinar X serta pemancaran sinar X, semakin memperkuat bahwa efek fotolistrik berada di balik peristiwa dualisme gelombang partikel ini. Di satu sisi cahaya dapat dipandang sebagai gelombang, dan di sisi yang lain cahaya juga dapat dilihat sebagai partikel. Partikel yang masanya menyerupai partikel karena pada percobaan Compton atau efek Compton serta percobaan fotolistrik terlihat bahwa sinaran cahaya mempengaruhi lontaran elektron berdasarkan panjang gelombangnya, bukan karena peningkatan intensitas. Next. Peristiwa interferensi dan difraksi disebabkan interaksi radiasi dengan radiasi, di mana radiasi berkelakuan seperti gelombang. Peristiwa efek fotolistrik, radiasi benda hitam, dan efek Compton disebabkan interaksi radiasi dengan materi, di mana radiasi berkelakuan sebagai partikel yang diskrit. Oleh karena itu, sama dengan analogi radiasi, materi juga mempunyai sifat-sifat gelombang di bawah kondisi yang sama. Tahun 1924, Louis de Broglie mengajukan hipotesis bahwa seperti halnya radiasi yang berkelakuan seperti partikel, materi juga dapat berkelakuan seperti gelombang, dan hal ini telah dibuktikan secara eksperimen oleh C. G. Davison 1927. Hipotesis de Broglie ini didasarkan pada sifat simetris alam dan didasarkan asumsi berikut. Yang pertama itu frekuensi gelombang yang berkenaan dengan sebuah partikel dalam gerak dan energi relativistik total dihubungkan oleh persamaan E sama dengan H dikali F. Yang kedua, partikel dalam gerak dipertimbangkan sebagai sebuah paket gelombang perluasan kecil yang dibentuk oleh superposisi sejumlah besar gelombang-gelombang yang panjang gelombangnya sedikit berbeda. Selanjutnya, kecepatan partikel sama dengan kecepatan grup gelombang hasil superposisi. Sifat gelombang materi dapat digabung dengan sifat partikel oleh penggabungan gelombang-gelombang dengan berbeda membentuk grup gelombang atau paket gelombang saat partikel dalam gerak. Sebuah gelombang harmonik sederhana yang menjalar dalam arah sumbu X positif dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan A sin omega T dikurang X per V. Kecepatan gelombang juga disebut kecepatan fase dalam persamaan 2.35 fase gelombang pada posisi X dan waktu T. Next. Untuk sebuah titik fase tetap, sehingga di mana adalah kecepatan di mana perpindahan suatu fase yang bergerak ke depan. Oleh karena itu, kuantitas ini disebut kecepatan fase.
Jadi kecepatan penjalaran atau kecepatan sebuah gelombang adalah kecepatan di mana perpindahan suatu fase bergerak ke depan. Berikut ini ada gambar superposisi dua gelombang bidang harmonik sederhana. Next. Faktor sinus menyatakan sebuah gelombang pembawa yang menjalar dengan kecepatan fase V sama dengan omega per P dengan amplitudo superposisi gelombang. Kecepatan fase yaitu kecepatan penjalaran atau kecepatan sebuah gelombang di mana perpindahan suatu fase bergerak ke depan. Kecepatan grup yaitu kecepatan di mana amplitudo maksimum atau pusat grup gelombang bergerak. Untuk gelombang cahaya dalam ruang hampa udara tidak terdapat dispersi cahaya. Oleh karena itu, di Vp per dk sama dengan 0, sehingga Vg per Vp sama dengan C, yang sesuai untuk gelombang elektromagnetik. Hal ini juga dapat terjadi pada gelombang elastik dalam medium homogen atau medium non-dispersif, di mana dari persamaan 2.36 didapatkan Vg lebih kecil daripada Vp. Louis de Broglie mengusulkan bahwa kecepatan grup atau Vg sama dengan kecepatan partikel atau V, maka berdasarkan persamaan Einstein, E sama dengan mc kuadrat dan E sama dengan Hf atau H omega dengan B sama dengan V per C. Next. Nah, seperti yang tertera di layar, itu adalah rumus dari kecepatan grup atau Vg berdasarkan persamaan Einstein. Lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa Vp lebih besar dari C dan Vp de Broglie bergantung pada alpha, bahkan di ruang hampa. Perilaku gelombang de Broglie ini berbeda dengan gelombang cahaya, di mana Vp tidak bergantung dalam ruang hampa. Sifat-sifat gelombang materi de Broglie: semakin besar massa partikel, semakin pendek panjang gelombangnya. Gelombang materi tidak sama dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang materi dapat menjalar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kecepatan gelombang materi bergantung kecepatan partikel materi atau berarti tidak tetap. Kecepatan grup atau Vg dari gelombang materi berbanding terbalik, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak bergantung. Selanjutnya, gelombang materi disebut juga gelombang pemandu yang berfungsi memandu partikel materi. Gelombang materi bukan peristiwa fisika, tetapi merupakan representasi simbol dari apa yang bisa kita ketahui tentang partikel. Gelombang materi adalah sebuah gelombang probabilitas. Kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung amplitudenya, tetapi bergantung pada sifat-sifat dan keadaan medium. Sebuah gelombang cahaya yang melewati medium gelas, kecepatan fase gelombang bergantung indeks refraksi medium. Sifat-sifat atau keadaan suatu medium dapat mempengaruhi frekuensi gelombang. Sebuah gelombang yang melewati suatu medium, kecepatan fasenya dalam medium tidak akan tetap, tetapi bergantung frekuensi. Next. Peristiwa ini disebut dispersif, di mana dalam medium dispersif, gelombang-gelombang yang berbeda menempuh perjalanan dengan kecepatan fase berbeda. Gelombang dispersif dalam suatu medium adalah gelombang yang kecepatan fasenya berubah terhadap alpha. Medium di mana kecepatan fase berubah terhadap alpha atau frekuensi disebut medium dispersif. Contoh gelombang dispersif adalah gelombang cahaya dalam medium gelas dan gelombang pada permukaan air. Sebuah medium di mana kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung atau F disebut medium non-dispersif. Contoh gelombang elektromagnetik dalam vakum, gelombang bunyi dalam gas, gelombang transversal pada tali tegang yang kontinu, ketika gelombang-gelombang bidang dengan alfa berbeda secara serentak menjalar dalam arah yang sama, sepanjang garis lurus melalui medium dispersif.
maka grup gelombang akan terbentuk. Grup gelombang ini disebut juga paket gelombang dan menjalar dengan kecepatan grup atau VG. Nah, di bawah ini sudah tertera contoh-contoh soal. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu saya akan saya keluar ya. Lanjut langsung ke difraksi partikel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang difraksi partikel. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Gelombang ini merambat keluar dengan kecepatan karakteristik gelombang. Gelombang yang dipancarkan oleh semua titik pada muka gelombang mengganggu satu sama lain untuk menghasilkan gelombang berjalan. Prinsip Huygens juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik. Difraksi partikel, manifestasi kelompok yang tidak mempunyai energi dalam melakukan partikel elektron ialah gejala difraksi. Dalam tahun 1927, Davidson dan Gammon di Amerika Serikat dan J.P. Thomson di Inggris secara bebas meyakinkan hipotesis de Broglie dengan menunjukkan reaksi bila berkas itu dihamburkan oleh kisi atom yang teratur dari suatu kristal. Kita akan membahas eksperimen dan visual dan Gammon karena tafsirannya lebih langsung. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,